Seperti ini dalamnya, berlapis-lapis. Kita lihat yang ini dalamnya, dia lebih ringan kalau misalnya dibuka. Yang jelas ini lebih renyah. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin makanan yang sedang booming, yaitu croffle. Croffle ini dimana-mana lagi, wow, dicari. Dan itu kalau misalnya beli ngantri banget. Sekarang saya mau kasih tips nih buat teman-teman, gimana caranya bikin croffle di rumah aja. Baiklah, pertama di depan saya ini ada pastry dengan merek yang berbeda. Satunya keluaran dari Boncep, disebutnya Danish Pastry Seed. Kemudian yang ini terkenal banget nih, keluaran dari Edo Puff Pastry yang biasa dibikin. Bedanya kalau yang ini kandungannya misalnya dibaca gitu ya, ini ada raginya, yang artinya kalau didiamkan berbentuk lembaran. Nah, lembarannya itu makin lama makin mengembang. Tapi kalau ini tidak ada penjelasannya bahwa kandungan di dalamnya pakai ragi atau tidak. Misalnya didiamkan lembarannya ini, dia tidak akan mengembang. Itu bedanya. Nah, kalau misalnya mau bikin croffle, mau yang crunchy, tahan lama, renyahnya, itu lebih baik pakai yang ini. Oke, sekarang kendalanya adalah jenis yang sebelah kanan saya ini, si Danish Pastry, itu susah banget didapatnya dan lebih mahal harganya. Kalau yang ini rata-rata di toko bahan-bahan makanan itu atau bahan-bahan baking ya, khususnya bahan-bahan baking, banyak banget beredar merek-merek yang mirip seperti ini. Sekarang saya mau kasih tips bagaimana caranya tetap bisa bikin croffle dengan rasa yang renyah, tapi dengan bahan yang banyak banget di pasaran atau di dekat rumah kita pun ada dengan merek yang mirip-mirip seperti ini. Intinya yang tidak mengandung ragi. Gimana caranya? Tonton terus videonya. Ini satu lembar saya bagi 4. Kalau yang ada raginya tidak masalah, ukurannya besar. Tapi kalau yang tidak ada raginya itu dia teksturnya tidak renyah, jadi agak sedikit keras gitu. Seperti ini. Ini yang mengandung ragi dan ini yang tidak ada raginya. Ini kurang lebih sudah 1 jam
dia mulai mengembang, dan yang ini tidak mengembang. Yang ini sudah mulai mengembang. Kurang lebih 2-2,5 jam lah ya. Oke, kita tutup lagi. Nanti saya akan kembali setelah 2 jam lebih. Teman-teman, ini sebaiknya dioles dengan air biasa atau susu cair sebelum dicelupkan ke gula supaya nempel. Atau langsung juga boleh ya. Sekarang saya mau bikin krovelnya pakai api kecil banget, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar itu gosong. Maafkan ya, ini adalah cetakan waffle yang jadul. Panaskan dulu. Kalau udah panas baru dipanggang deh. Sedikit gula pasir. Toppingnya sesuai selera ya, teman-teman. Tunggu ovennya sampai benar-benar panas, baru siap dimasukkan adonan. Teman-teman, kita intip ya apakah dia sudah matang coklat. Wow, siap diangkat. Nah, ini yang adonan tidak pakai ragi. Jadi lebih kecil. Udah kelihatan ya dari sini teman-teman bedanya di mana? Teman-teman, kalau sudah mulai coklat, suhunya diturunin ke suhu 150 derajat dan diamkan sampai benar-benar berwarna coklat. Ini saya pakai apinya sudah ganti ya, api atas aja. Yang tertarik dengan oven hemat listrik keluaran dari Mito Chiba Elektronik, kodenya MO888, oven fantasi, bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau follow juga ke Instagramnya mito.id, mitochiba.id. Croissantnya juga udah jadi, ini seperti ini. Nah, ini yang tidak ada raginya.
Yang ini ringan banget. Yang ini agak berat. Teman-teman, sekarang kita buka ya yang ini. Ini teksturnya lebih ringan. Kalau yang ini sama ukurannya tapi lebih berat. Seperti ini dalamnya, berlapis-lapis. Kita lihat yang ini dalamnya, dia lebih ringan kalau misalnya dibuka. Yang jelas ini lebih renyah. Juara. Kalau yang ini agak lembab dalamnya yang ini, karena tidak mengandung ragi. Nah, solusinya bikinnya kecil-kecil aja kayak gini. Jadi lebih renyah kalau kecil-kecil. Gitu ya. Sampai ketemu lagi.